Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dengan tangan dan kaki masih diborgol, seorang narapidana kabur dari lapas Merauke. Ribuan warga 2 distrik di Kabupaten Puncak mengungsi karena takut kena tembakan aparat dan KKB. Gubernur Papua Barat Daya desak Presiden tutup tambang nikel di sekitar lokasi wisata. Seorang narapidana di lapas Merauke berhasil melarikan diri Selasa kemarin. Narapidana itu bernama Royko yang baru saja divonis 1 tahun penjara dalam kasus penganiayaan. Petugas dibuat terkejut dengan keberhasilan Royko melarikan diri. Mengingat saat itu tangan dan kakinya masih dalam keadaan terborgol. Polisi menduga ia melepas borgol dan melompat tembok lapas yang memiliki tinggi 6 meter. Ini merupakan aksi kabur kedua yang dilakukan Royko karena 2 hari sebelumnya ia pernah mencoba kabur dengan menjebol plafon kamar mandi, namun berhasil ditangkap kembali tak jauh dari lapas. Dia itu sudah sempat mencoba melarikan diri dan tertangkap di luar. Kami bawa masuk kembali dan kami amankan. Nah, kemudian pada pagi hari tadi kami lihat di CCTV jam 4 itu berusaha melarikan diri. Tetapi yang bersangkutan karena di dalam itu rasa terancam, jadi kami tempatkan di sini di koridor bawah. Kami borgol tangan dan kakinya dengan tidak melupakan aspek keamanan dan dia untuk supaya tidak diapa-apain gitu ya. Kondisinya manjat. Jadi dia naik dulu ke lantai 2, itu ada pintu, kemudian turun lewat sebelah sana. Begitu ya. Yang masih kami dalami adalah cara melepaskan diri dari borgolnya itu. Hingga saat ini petugas lapas bersama pihak kepolisian tengah melakukan pencarian intensif di sekitar wilayah Merauke. Warga diimbau melapor ke kantor polisi jika melihat pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga di 2 distrik mengungsi karena takut terkena tembakan KKB dan aparat. Warga distrik Gome dan Ilaga sudah sepekan ini meninggalkan kampungnya dan menempati 7 titik pengungsian. Mereka terpaksa harus beranjak dari kampungnya karena takut terkena tembakan KKB dan aparat yang sedang berperang. Pemerintah Kabupaten Puncak menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi yang terdampak konflik. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, air mineral, dan tenda. Menurut data pemerintah Kabupaten Puncak, terdapat sekitar 13.000 jiwa pengungsi yang kini menempati 7 titik pengungsian. Mereka terpaksa meninggalkan rumah akibat penyisiran aparat keamanan TNI Polri terhadap kelompok kriminal bersenjata di beberapa kampung di distrik Gome dan distrik Ilaga. Secara ketentuan penanganan tanggap darurat kita sudah lakukan. Bantuan ini merupakan tanggap darurat hari ketiga ya. Oleh karena itu sebagaimana Pak Wakil sudah sampaikan, titik pengungsi ini ada 7. Di Gome ini ada 3 titik, di Ilaga, distrik Ilaga ada 4 titik, semuanya 7 titik. Mereka ini dari distrik Gome Utara, Gome, dan dari Omongkia. Jadi hari ini pemerintah bekerja sama koordinasi dengan para Pak Dandim, Pak Kapolres,
Dan kami datang di tempat ini, di tempat pengungsi, dan memberikan bantuan secara simbolis, apa adanya. Kemudian bantuan selanjutnya kami sudah arahkan sesuai dengan ketentuan Dinas Sosial dengan penanggulangan bencana. Kita sudah arahkan untuk mereka ke Timika, pengadaan BAMA, dan nanti sudah siap di kabupaten, maka kita siap akan memberikan. Penyaluran bantuan ini juga merupakan hasil dari koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan guna memastikan proses berjalan lancar dan aman bagi warga. Sekda memastikan jika kondisi keamanan kembali stabil, warga akan diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dari Puncak, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hanya berselang 2 hari, pelaku penganiayaan terhadap Blandina, seorang mahasiswi di salah satu universitas Merauke, bernama Michael Jackson, akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku mengaku ketakutan dan terus dihantui bersalah. Ia akhirnya memutuskan mencari kantor polisi dan menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke polisi. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Atas nama Michael Jackson terhadap korban saudara Balandian itu telah menyerahkan diri. Sesuai dengan hasil pemeriksaan bahwa penganiayaan itu terjadi karena adanya permasalahan asmara antara mereka berdua. Kemudian pelaku ini menyerahkan diri sesuai dengan hasil pemeriksaan bahwa dia merasa tertekan karena selama dia lari selalu dikejar atau diburu oleh petugas kepolisian. Korban Blandina bersama teman-temannya pada Sabtu lalu sedang makan di salah satu warung di kampus mereka. Tiba-tiba sekelompok orang datang dengan sepeda motor. Pelaku Michael langsung mengeluarkan parang dan membacok korban hingga luka parah. Rekan-rekan korban langsung membawa ke RSUD Merauke dan saat ini korban Blandina masih menjalani perawatan intensif. Menurut saksi, pelaku tidak terima karena korban memutuskan hubungan asmara mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kisruh pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus menjadi perhatian. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dengan tegas mendorong agar seluruh perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan dekat dengan destinasi wisata, dihentikan aktivitasnya. Langkah ini diambil untuk menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan pariwisata dunia. Elisa Kambu mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan tambang nikel yang dinilai membahayakan lingkungan dan merusak citra Raja Ampat sebagai destinasi unggulan Indonesia. Yang tidak memenuhi persyaratan, karena kita lihat di situ semua hampir 3, yang lain tuh hampir tidak itu. Nah, ini yang dilakukan evaluasi supaya kalau memang tidak memenuhi persyaratan dan apalagi penambangan itu dilakukan di pulau yang kecil atau dekat sekali dengan daerah destinasi wisata yang ada di Raja Ampat, maka kita harap pemerintah pusat untuk bisa, kalau bisa itu menghentikan, tidak perlu dilanjutkan. Di rapat kita kemarin kita sudah usulkan ke Pak Menteri, jadi kita minta itu pertama itu lakukan moratorium, evaluasi total terhadap semua penambangan yang ada di Raja Ampat. Yang kedua kita harapkan bahwa kalau memang itu pun nanti setelah melakukan moratorium, evaluasi, kalau itu berlanjut kita harapkan harus melibatkan masyarakat lokal di situ. Gubernur juga memberikan masukan kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan dialog lintas sektor, melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya solusi komprehensif agar Raja Ampat tetap terjaga dan tidak dikorbankan oleh kepentingan industri tambang. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.